Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kegagalan Perubahan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama Aula Isatunisa, yang kedua Aldi Firmansyah, dan yang ketiga Eka Setia Permadi. Mengapa perubahan organisasi gagal? Di negara-negara barat, banyak penulis di bidang ini menawarkan model-model manajemen perubahan terencana. Walaupun masing-masing berbeda dalam sudut pandang, kesemuanya menganut pendekatan manajemen perubahan langkah demi langkah secara sistematis. Umumnya model-model ini terdiri dari sejumlah atau semua tahap atau fase yang dikenal sebagai model generik manajemen perubahan organisasi terencana. Ada beberapa tahapan manajemen perubahan terencana. Yang pertama, tahap 1, yaitu diagnosa atau eksplorasi keadaan sekarang dan identifikasi keadaan yang diinginkan. Tahap 2, ciptakan visi strategis. Yang ketiga, rencanakan strategi perubahan. Yang keempat, pastikan komitmen, keterlibatan, dan rasa memiliki termasuk dukungan manajemen puncak. Yang kelima, stabilitas integrasi dan konsolidasi. Selain itu, kegagalan mungkin disebabkan sebab-sebab yang lebih mendasar atau kegagalan, failing dalam memfasilitasi dan mengelola perubahan organisasi sebagai berikut. Kegagalan 1. Manajemen tidak menguasai prinsip-prinsip manajemen perubahan. Hammer dan Stanton menunjukkan penyebab kegagalan adalah semua orang yang terlibat dalam upaya rekayasa ulang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka salah paham atau kurang mengerti sifat dasar rekayasa ulang. Menurut pakar perilaku Stephen Rubin, tujuan perubahan menurutnya ada dua, yaitu untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya. Yang kedua, untuk merubah perilaku karyawan. Kegagalan 2. Manajer tergoda pada solusi mudah dan perbaikan cepat. Godaan itu mungkin terdorong oleh faktor mendesaknya perubahan, atau mungkin manajernya menganut prinsip atau pendekatan manajemen keep it simple, stupid, atau karena hanya mementingkan kepentingan jangka pendek. Menurut Kotter, proses perubahan mesti melewati beberapa tahapan dan biasanya makan waktu cukup lama. Kegagalan 3. Manajer tidak menganggap penting aspek budaya dan kepemimpinan dalam perubahan. Menurut Boonstra dan Fink, gaya otokrasi atau kualitas kepemimpinan merupakan hambatan utama bagi perubahan. Dampaknya adalah rendahnya keterlibatan karyawan dan komitmen manajemen senior agar mau menyumbangkan pengalaman mereka pada proses perubahan, serta rendahnya keterbukaan manajemen tentang sasaran dan metodologi yang akan dipakai. Kegagalan 4. Manajer mengabaikan aspek manusia dalam mengelola perubahan. Hammer dan Stanton menyatakan bahwa kurangnya perhatian pada kepentingan orang-orang yang terlibat perubahan adalah salah satu dari 10 kesalahan terbesar dalam rekayasa ulang. Hasim mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang terkait dengan manajemen perubahan, yang disebut sebagai perlakuan tak semestinya terhadap unsur-unsur SDM. Resistensi. Adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya resistensi terhadap perubahan, menurut Robin, Kreitner, dan Kinnicky adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan. Yang kedua, ketakutan terhadap munculnya dampak yang tidak diinginkan. Yang ketiga, faktor-faktor ekonomi. Dan yang keempat, tidak adanya kepercayaan dalam situasi kerja. Yang kelima, takut mengalami kegagalan. Yang keenam, hilangnya status atau keamanan kerja. Dan yang ketujuh, tidak ada manfaat yang diperoleh dari perubahan. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.